Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam dahsyat bersama Maximek Jos. Oke, bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximek Virtual Presentation, di mana pada malam hari ini kita sangat spesial khusus pendalaman untuk produk dan juga mendapatkan edukasi tentang kesehatan dari pakar kesehatan Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Dan pada malam hari ini Bapak Dr. Iskandar Junaidi yang sudah 25 tahun berkarya di farmasi, kemudian juga di herbal dan estetik. Beliau pernah bekerja sebelumnya di PT Sanbe, PT Bayer, PT APL, PT Elken, dan PT Gin Internasional. Kemudian juga di Eka Hospital, PT Surgika di estetika dan bidang laser. Kemudian sampai sekarang pun beliau masih buka praktek sebagai dokter umum di bidang estetik, ya. Kemudian beliau buka praktek di daerah Gading Serpong, Tangerang. Dan beliau juga adalah seorang penulis buku dari tahun 1997, ya. Dan beberapa buku beliau telah banyak diterbitkan, diantaranya oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta. Kemudian juga dari penerbit Andi Yogyakarta. Contoh beberapa bukunya adalah seperti mencegah dan mengobati berbagai penyakit sendi, kemudian panduan obat dan suplemen Indonesia, hidrogen dan medical gas, kemudian panduan lengkap menangani kanker serviks, dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau juga adalah seorang speaker, seorang trainer yang mengisi berbagai seminar ataupun simposium di berbagai kesempatan, baik secara nasional maupun secara internasional. Kemudian beliau juga saat ini sedang sibuk sekali, banyak sekali membantu untuk rapid test, ya Pak Dokter, ya. Kemudian juga melakukan berbagai suntik vaksin dan berbagai macam serum-serum yang beliau biasa tangani untuk di bidang estetik. Dan pada malam hari ini kita bersyukur sekali di tengah kesibukan beliau, kita berkesempatan bisa belajar, yang mana materi atau tema pada malam hari ini adalah tentang penyakit asma, ya. Jadi bagaimana dan apa itu asma. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Aminuddin, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hari. Malam ini yang rutin kita adakan setiap hari Minggu, ya, jam 7 seperti sekarang ini. Kita bersyukur bisa berkumpul, bisa dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa mengikuti perkembangan atau menalami pengetahuan mengenai penyakit yang memang terkait dengan bidang usaha kita di Maximek. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendalami mengenai penyakit asma. Kita akan cari tahu apa dan bagaimana sih asma ini, karena asma kan penyakit yang sudah lama, ya, sering kita dengar atau kita kenal, udah cukup jauh, dan mungkin kita, saudara kita atau orang dekat kita juga pernah mengalami asma ini. Jadi mungkin ada baiknya kita mengenal lebih jauh lah, kira-kira apa sih asma dan apa yang perlu dan bisa kita lakukan untuk hidup lebih nyaman dengan asma. Ya, bagaimanapun mereka yang menderita asma atau penyandang asma ini harus tetap hidup normal, wajar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, asma. Jadi memang perkembangannya mengalami sedikit pergeseran, ya Bapak Ibu, asma ini. Kalau dulu asma ini kan kita kenal penyakit paru yang menyerang paru-paru, saluran nafas, itu utamanya karena hal infeksi, ya, didominasi oleh infeksi saluran nafas atas, bawah, dan ke paru-paru, ya. Nah, namun sekarang
infeksi mungkin udah agak jarang ya sekarang, infeksi jarang di paru-paru itu. Berkembang penyakit kronis, namanya kita sebut penyakit paru kronis, atau kalau sering kita sebut di medis itu PPOK, singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Jadi penyakit kronis di paru-paru yang disebabkan oleh berbagai hal. Nah, penyerangan terhadap organ paru-paru ini sekarang juga ditambah lagi ya dengan pandemi COVID-19 ini, itu target utama COVID-19 itu ke paru-paru. Nah, mereka yang mengalami serangan paru-paru oleh COVID-19 itu biasanya kondisinya buruk dan tingkat kematiannya cukup tinggi karena menghalangi jalan nafas dan seseorang bisa kehilangan banyak sejumlah oksigen sehingga tidak bisa menjalani fungsi organ lainnya. Nah, kemudian kita juga pengen lihat ini bagaimana kiranya terapi asma ini dengan obat-obatan medis dan bahan alami. Khususnya bahan alami ya. Apakah bisa nih bahan alami herbal suplemen ini bisa ikut membantu mengatasi atau meringankan penyakit asma gitu. Nah, kita akan lihat juga nanti hubungannya dengan produk Meximek. Ya, seperti Mexlim untuk langsing dan bantu buang air besar, melancarkan buang air besar. Terus untuk menahan nafsu makan gitu. Apa bisa berpengaruh untuk membantu penyakit asma? Kemudian ada lagi produk lain dari Meximek yaitu Mexibus yang fungsi utamanya untuk melancarkan aliran darah dan untuk membantu stamina fisik supaya lebih kuat, lebih stabil. Nah, kita juga akan lihat, jadi di dalam pembicaraan kita akan singgung sekaligus apa bisa nih Mexibus berperanan di dalam penyakit asma dan saluran napas bawah. Kemudian Mexibu yang utamanya berisi atau dengan komposisi antioksidan utamanya di sini ya, seperti vitamin C, kolagen, cerebrosum, glutathione, ya, jojoba oil. Ini 5 antioksidan yang ada di Mexibio ini. Apakah bisa juga ini membantu meringankan atau mengatasi penyakit asma? Nah, kita lihat nanti setelah kita mendalami apa itu asma dan bagaimana terjadinya. Nah, jadi asma, Bapak Ibu, asma itu adalah penyakit yang menyerang organ paru. Jadi organ paru ini ya, paru-paru kita ada 2, kiri dan kanan. Ini merupakan organ utama yang menghubungkan kita dengan dunia luar ini, paru-paru ini. Selain makanan ya, selain makanan. Bahkan paru-paru dengan saluran nafas ini hal penting pokok. Terhambat saja 3 menit kita tidak mendapatkan oksigen, bisa lewat itu ya, seperti yang terjadi pada penyakit COVID-19 ini. Nah, paru-paru ini gerbang atau pintu masuk berbagai hal dunia luar terhadap tubuh kita. Ya, ini yang menyebabkan paparan langsung ke tubuh kita itu ya umumnya melalui pernafasan ini ke paru-paru. Ya, bisa langsung terpapar cuaca, polusi, bau-bauan dan lain-lain. Itu semua hal bisa menstimulasi menimbulkan penyakit asma. Dan paru-paru ini kan merupakan gerbang utama pertukaran oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, membantu metabolisme, organ bisa hidup karena ada oksigen, bisa menjalankan fungsinya, dan sekaligus hasil metabolisme, pembuangan hasil-hasil sisa tubuh itu sebagian besar dibuang melalui paru-paru juga, melalui saluran kecil paru-paru yang namanya alveoli, saluran halus di paru-paru di mana tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sampah metabolisme kita. Nah, ini pertukaran ini terjadi di paru-paru. Dan paru-paru juga merupakan sistem pembersihan pertahanan saluran nafas. Karena di sini di saluran nafas dan paru-paru ada lendir, ada rambut getar atau silia ya.
Nah, ini semua berperanan untuk menangkal polusi, infeksi, atau hal lain dari luar yang merangsang atau mencoba untuk mengganggu fungsi saluran nafas dan paru-paru. Jadi fungsi pertahanan juga di sini. Dengan lendir ini kan biasanya menangkap sumber infeksi, bakteri atau virus. Silia juga membuang, ya, silia itu berfungsi bergetar. Yang kita bersin itu kan untuk bergetar, membuang benda asing yang masuk, entah debu, bakteri, virus, dan lain-lain. Itu kita bersin ketika dia menyinggung silia itu bersin. Nah, silia ini berfungsi melontarkan atau membuang benda-benda asing itu. Itu yang menyebabkan kita bersin biasanya, salah satunya. Kemudian respon inflamasi atau peradangan. Ya, jadi ini paru-paru kita. Di paru-paru ini jika kita ambil saluran utamanya bronkus, kemudian bronkiolus yang lebih kecil, ini ototnya. Nah, ini alveoli ini kecil sekali, gelembung-gelembung kecil tempat pertukaran oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, ya di sini. Karena di alveoli inilah ada berkumpul pembuluh darah halus yang menyerap atau mengeluarkan sampah metabolisme CO2 keluar tubuh. Jadi ini vital ya, paru-paru vital, saluran nafas vital. Karena banyak penyakit yang mengenai paru-paru, suplai oksigen kurang itu biasanya sangat berbahaya dan berat. Nah, kita perlu bedakan Bapak Ibu, kejadian penyakit asma atau penyakit yang ada di paru-paru itu bukan hanya asma. Ya, ada lagi yang kita kenal itu bronkitis kronis, ya, yang kronis. Nah, kalau bronkitis kronis itu biasanya ada peradangan. Kita lihat di sini. Ada radang yang merah ini. Jadi banyak lendir sehingga tertutup. Ini saluran nafas bisa tertutup karena ada radang dan ada cairan yang berlebih di sini. Ada lendir yang lebih kental, ya, yang membuat kita susah bernapas atau sesak gitu, seperti yang dilakukan oleh virus COVID-19, ya. Lendirnya kental, saluran nafas ini tersumbat, tidak bisa bernafas. Dan silia-silia di sini kalau banyak lendir, terus ada pembengkakan, biasanya bisa rusak. Silia yang berfungsi membuang benda asing yang masuk melalui saluran nafas itu tidak berfungsi, bisa rusak oleh adanya lendir yang kental dan adanya pembengkakan di sini. Itu bisa rusak, ya. Ini silianya begini. Di ujung-ujung saluran kita itu ada silia, rambut-rambut getar yang berfungsi melempar atau membuang benda asing. Nah, kita lihat. Yang berikutnya tadi bronkitis kronis. Yang penyakit kronis lain yang ada di paru-paru itu kita sebut emfisema. Emfisema ini terjadi pembengkakan di dinding saluran nafas kecil di paru-paru, namanya bronkiolus. Itu bisa menyempit dengan adanya emfisema, terjadinya ototnya yang membengkak, sehingga pertukaran udara di paru-paru itu terganggu biasanya. Nah, ini seperti ini. Jadi lihat, ya. Jadi strukturnya sudah tidak utuh, penuh dengan cairan di sini karena membengkak gitu, ya. Alveolinya membengkak, sehingga ini tentu akan sangat mengganggu oksigen yang kita perlukan untuk disuplai ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau sepintas kita lihat apa beda asma dengan penyakit paru obstruktif kronis, dengan apa penyakit emfisema dan penyakit bronkitis kronis, ya, diantaranya. Itu bedanya, kalau asma itu dialami umumnya mereka yang kena polusi udara, entah asap rokok, entah dari knalpot mobil, pabrik, dan lain-lain. Utamanya dari asap rokok. Nah, kalau penyakit kronis biasanya memang mereka yang perokok berat. Kalau asma hanya paparan, ya, mungkin perokok pasif, atau mereka yang sesekali terkena polusi udara. Tapi kalau penyakit kronis umumnya perokok berat. Terus gejalanya timbul biasanya kalau asma ini waktu kecil pun kalau mempunyai genetik atau kelemahan organ paru itu sudah timbul asmanya. Ya, banyak anak-anak asma sekarang, ya.
yang kita sering lihat itu banyak. Nah, kalau yang penyakit kronis timbulnya usia dewasa, umur 40 tahun ke atas. Karena ini perlu proses, dengan adanya perokok atau polusi atau lainnya, ini kan perlu proses penyakit kronis. Sehingga munculnya pada umumnya umur 40-an tahun. Kalau asma sejak kecil sudah muncul. Nah, itu kita bisa bedakan. Kalau ada sesak nafas itu, kalau anak-anak ya ini kemungkinan sudah asma. Ya, walaupun ada kemungkinan infeksi ya, misalnya penyakit infeksi akut, TBC, infeksi bakteri lain atau virus akut yang lain atau penyakit yang lain. Tapi kalau anak-anak kita bisa duga itu sudah asma kalau timbul sejak dia kecil. Kemudian kalau asma itu biasanya gejalanya ya begitu-begitu saja, sesak gitu ya, begitu kena polusi, saluran nafasnya, bronkus, bronchiolusnya itu berkontraksi, menyempit sehingga susah bernapas. Dia begitu saja, tidak menjadi lebih buruk. Ya kalau gejala timbul ya begitu, sesak nafas, dengan cepat ditangani dia juga cepat pulih. Nah, tetapi kalau yang penyakit kronis semakin lama semakin buruk kondisinya. Jadi sesaknya itu makin lama makin berat. Nah, Bapak Ibu bisa cermati ini kalau misalnya ada kita atau tetangga atau keluarga yang mengalami, kalau makin hari, makin waktu, bulan, tahun, gejala sesaknya, gejala batuknya, gitu ya, makin hari makin berat, itu bisa diperkirakan penyakit paru kronis, bisa karena emfisema, pembengkakan bronkus, bronchiolus, atau karena bronkitis kronis, infeksi kronis di paru-paru. Nah, gejala biasanya memburuk ya kalau asma ini pada musim panas atau kemarau. Jadi kenapa panas atau kemarau? Biasanya di situ kan banyak polusi ya Bapak Ibu, debu berterbangan kemana-mana. Ya, jalanan penuh debu, rumah penuh debu, tempat tidur juga penuh debu. Jadi ya di situ kena stimulasi asmanya muncul. Jadi umumnya pada saat musim panas ya atau kemarau. Nah, kalau penyakit kronis memburuk pada musim hujan atau dingin. Jadi kontra sekali ya, bisa kita lihat. Kenapa nih kok munculnya pada waktu musim dingin atau musim hujan nih penyakit paru kronis? Karena biasanya di keadaan dingin itu organ-organ tubuh kita, khususnya saluran nafas itu, termasuk paru-paru, itu biasanya kecenderungannya akan berkontraksi atau mengkecil, menciut karena dingin. Nah, efek dingin dan kontraksinya paru-paru dan saluran nafas itulah yang memperberat penyakit kronis ini, sehingga muncul gejalanya di sini kalau dingin. Kemudian bedanya lagi, asma kebanyakan dialami orang yang memiliki riwayat alergi. Jadi siapa yang ada alergi makanan, alergi cuaca, alergi bau-bauan, zat kimia, itu biasanya akan cenderung mengalami penyakit asma. Ya, karena dengan alerginya hal-hal itu pun akan mempengaruhi paru-paru yang juga akan alergi terstimulasi oleh zat-zat tersebut sehingga asmanya muncul. Bronkusnya, saluran paru-parunya berkontraksi. Saluran napas mengecil sehingga muncul asma. Nah, kalau penyakit paru kronis tidak ada hubungan dengan alergi. Jadi kita mengenal penyakit asma dan penyakit paru kronis ini cukup mudah sebenarnya Bapak Ibu ya. Dari gejala ini cukup kontras, mempermudah kita untuk mengenal dan mengetahuinya ya. Sehingga jika kita cepat mengetahui, terapinya pun akan cepat dan pertolongan akan dengan segera kita lakukan sehingga mempermudah atau memberi kesembuhan pada pasien itu lebih cepat. Nah, ini secara sepintas perbedaannya. Kemudian sekarang kita lihat asma itu sendiri ya. Tadi kita sudah lihat perbedaannya. Asma itu menyerang paru-paru, sering disalah diagnosa dengan penyakit paru kronis yang lain, yaitu emfisema, pembengkakan paru-paru, atau bronkitis kronis, terjadinya udim, bengkak karena cairan lendir di paru-paru yang berlebih. Ya, kita sudah lihat sepintas tadi bedanya. Nah, sekarang kita ingin mengenal asma itu sendiri seperti apa gitu ya.
terkadang kan tidak gampang juga untuk mendiagnosa asma ya bagi mereka, khususnya bagi mereka yang pertama kali mengalami asma. Terkadang tidak mudah bagi dia untuk mengatakan, oh ini asma, ya, karena bisa aja ini infeksi saluran napas biasa dan yang lain-lain. Nah, makanya kita perlu tahu. Jadi asma, Bapak Ibu, asma itu suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan kepekaan saluran nafas kita terhadap berbagai rangsangan dari luar. Ya, yang tadi polusi udara, asap rokok, knalpot, ya, bau-bauan, apapun yang sifatnya merangsang itu bisa membuat saluran nafas kita ini peka dan menyebabkan asma. Kemudian asma itu utamanya dia menyebabkan penyempitan. Jadi saluran nafasnya sendiri menyempit. Bukan karena bengkak, karena hal lain, bukan. Ini karena kontraksi sehingga saluran nafasnya menyempit. Kalau bengkak kan memang bengkak menutupin, tapi dia sendiri tidak kontraksi. Atau karena ada lendir, tertutup oleh lendir, seperti di bronkitis kronis itu. Tetapi kalau asma, itu benar-benar otot saluran nafas itu berkontraksi, mengecil lumennya. Nah, yang perlu kita tahu juga bahwa asma ini bersifat bisa kembali pulih, Bapak Ibu, bisa normal. Baik secara spontan, ya, kalau misalnya sumber stimulasinya, rangsangannya kita hindari atau kita obati, kita tutupi, itu bisa pulih normal, ya, spontan ataupun dengan obat itu bisa pulih. Asma itu ya. Nah, perlu diingat asma bukan penyakit menular, Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut orang ada asma di sekitar kita jadi takut gitu ya untuk dekat-dekat. Ya, ini tidak menular. Ini bisa terjadi pada siapapun, usia berapapun, ya, tergantung sensitivitas saluran nafas kita, paru-paru kita terhadap dunia luar, terhadap polusi. Ya, jadi bukan penyakit kronis. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saluran nafas yang normal itu seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini diameternya kan luas nih, oksigen dengan bebas masuk keluar di sini ya, CO2 bisa keluar, oksigen bisa masuk di sini ya ke paru-paru. Asma kita lihat nih, terjadi kontraksi di otot. Jadi diameternya mengecil, saluran udara mengecil sekali sini. Ini yang menyebabkan kita sesak nafas ketika mengalami asma. Ya, jadi sangat kecil salurannya. Itu sangat menghalangi, mengganggu pernafasan seseorang. Nah ya, jadi sampai kecil seperti ini, kecil sekali. Ya. Nah, upaya pengobatan pun kita longgarkan ini diameternya, diameter saluran nafas ini dengan berbagai cara ya, termasuk obat-obatan dan bahan alami itu. Nah, kita lihat sini apa yang terjadi pada saluran nafas ketika terjadi serangan asma. Jadi umumnya pada asma ini terjadi kontraksi, pengencangan dari otot ya, ototnya mengencang di sini, salurannya juga mengencang, kontraksi, ya, sehingga lapisan bronkiolus, otot saluran nafas yang lebih kecil ini, lama-lama kalau kontraksi kan terjadi radang di sini. Nah, inilah Bapak Ibu kalau kita lihat, ini kan ada unsur radang di sini ya. Kalau ada unsur radang, maka di sini Mexibio bisa sekali berperanan. Mexibio kan antioksidan bersifat anti radang, jadi dia sangat membantu. Nah, maka yang mengalami asma ada baiknya ini mengkonsumsi Mexibio secara rutin, terutama ketika udara panas tadi ya, udara panas, kemarau, atau di sekitarnya banyak polusi, asap rokok atau pabrik atau industri, perlu ini mengkonsumsi Mexibio secara rutin untuk menghindari radang yang ada di saluran nafas ini. Karena jika terjadi radang, kontraksi terjadi radang, itu biasanya kan radang tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, pasti banyak cairannya, ada lendirnya. Lendirnya lama-lama bisa mengental ya. Lama-lama bisa menutupi atau memperkecil saluran nafas. Nah, jadi Mexibio ini diharapkan sangat bisa membantu di sini. Bisa mengatasi radang pada saat serangan asma terjadi. Jadi gejalanya kan banyak, ada lendir biasanya kalau asma itu, batuk, kadang-kadang batuk, suara napasnya yang menyempit
suara mengi atau mengek gitu ya, karena udara terhalang keluarnya, keluar secara paksa, ada keluar suara mengi, napasnya pendek, watuknya ada dahak ya karena banyak lendir. Nah, itu tanda-tandanya. Ya, biasanya kalau sudah begini, ini umumnya juga bisa terjadi infeksi sekunder dengan bakteri, ya terkadang kita juga berikan antibiotik di sini. Nah, maka segera kita bisa mengurangi gejala radang ini ya dengan obat-obat yang bersifat anti radang, antiinflamasi, dan bahan alami seperti produk herbal suplemen atau herbal yang bersifat antioksidan, anti radang, kita bisa berikan di sini ya. Nah, karena asma ini bersifat menahun ya, lama sering muncul, maka kalau kita konsumsi obat terus kan itu zat kimia cukup membahayakan ya, efek samping juga ada banyak ya, mengganggu bisa ke organ lain. Nah, maka di sini ada baiknya kita mengkonsumsi bahan alami, suplemen seperti produk Meximek, Mexibio ini bisa. Jadi kita mengatasi masalah dengan menuntaskan masalah, bukan menimbulkan masalah baru karena efek samping obat atau hal lain yang kita pakai untuk mengatasi asma ini, ya gitu. Nah, kita lihat penyebab dan faktor risiko seseorang bisa mengalami asma. Jadi pertama memang asap rokok ya, karena ada tar. Tar ini sangat iritatif, sangat menstimulasi, merangsang saluran nafas ya. Jadi gampang sekali dia merangsang dan seseorang mengalami gangguan saluran nafas dan penyakit asma. Kemudian bisa juga karena polusi udara, ya, ada dioksida, sulfur dioksida, ya, bisa dari knalpot mobil, dari pabrik gitu ya. Debu, ketika panas debu bertaburan di mana-mana, berterbangan ya, sampai masuk ke rumah, ke dapur, ke tempat tidur itu penuh dengan debu. Itu makin memperberat timbulnya asma bagi mereka yang sensitif. Nah, itu. Kemudian kalau sering mengalami infeksi saluran nafas berulang-ulang, itu juga rawan mengalami asma. Karena infeksi ini akan mempengaruhi saluran nafas di paru-paru. Kalau saluran nafasnya mengecil, timbul asma. Jadi asma itu intinya kesulitan bernafas karena adanya halangan oksigen lewat diakibatkan kontraksi saluran nafas. Jadi apapun itu penyebabnya ya timbul asma. Jadi misalnya infeksi, ada kanker di situ, itu juga bisa menutup saluran nafas, terjadi kontraksi kan. Tapi umumnya ini ada polusi udara. Nah, yang berikut, mereka yang jadi faktor risiko sering mengalami asma ini ketika waktu kecil atau bayi, anak-anak kekurangan nutrisi. Nah, Bapak Ibu yang ada bayi, anak-anak di bawah umur 3 tahun gitu ya, perhatikan gizinya. Kalau kita tidak ingin melihat anak kita, keluarga kita mengalami penyakit asma ini. Ya. Yang kurang gizi ini jelas akan sering mengalami penyakit asma. Kemudian apalagi faktornya? Antioksidan rendah. Ya jelas ya, kalau antioksidan rendah, apapun hal kecil, rangsangan dari luar itu bisa menyebabkan radang pada saluran nafas. Yang tadi kita lihat radang, ada lendir. Nah, kalau ada radang, saluran membengkak itu terjadi kontraksi dan saluran nafas kita akan terhalang. Nah, maka perlu ditingkatkan antioksidan. Di mana banyak antioksidan? Ya, entah itu melalui obat-obat medis atau bahan alami, herbal atau suplemen, silahkan tinggal dipilih manfaat dan ruginya. Kalau kimia bagaimana, kalau bahan alami bagaimana. Tapi kalau kita mau aman ya bahan alami ya tentunya, karena ini kan dikonsumsi terus-menerus nih. Rangsangan ke saluran nafas kita ini kan tiap detik. Satu menit kita bernapas tuh berapa liter itu oksigen yang kita hirup, udara yang kita hirup. Termasuk juga kotoran, polusi, zat-zat kimia dan zat apapun yang ada di udara itu kita hirup semua. Nah, maka tentu kan harus continue menjaga saluran nafas supaya tidak terjadi radang. Nah, maka tentu pilihan terbaik kita adalah bahan alami, suplemen atau herbal.
Ya, Maxibio tadi bisa membantu ya, kalau di Maximax itu produknya Maxibio. Nah, memang ada unsur faktor keturunan ya. Faktor keturunan juga ada di asma dan di penyakit paru-paru yang lain. Nah, tadi kan Bapak Ibu kita lihat ya, sumber radikal bebas penyebab peradangan pada saluran nafas itu kan banyak nih Bapak Ibu. Jadi sumber oksidan atau sumber radikal bebas yang merusak, merangsang saluran nafas kita sehingga terjadi asma itu banyak ya. Tadi utamanya merokok, ya, radikal bebas, radiasi juga bisa, sinar matahari jam 10 ke atas juga bisa. Kita makan minum terjadi metabolisme tubuh pun sampai akhirnya itu juga radikal bebas, ya. Ya, banyak sekali minuman, ya, polusi di udara itu semua menyerang sel kita, ya. Sering kita bahas ini, menyerang sel, merusak inti sel, merusak kromosom sehingga terjadi kerusakan dan peradangan parah sehingga mempengaruhi kesehatan organ-organ kita termasuk paru-paru yang rentan terpapar dengan polusi udara karena dia merupakan jalur utama masuknya hal lain di luar tubuh kita masuk ke dalam tubuh kita selain makanan. Nah, maka nih Bapak Ibu memang perlu, sangat diperlukan antioksidannya. Antioksidan sangat diperlukan, konsumsi Maxibio secara rutin. Nah, ini Bapak Ibu ibaratnya seperti ini nih. Ini pohon-pohon ini mirip loh, mirip ini paru-paru kita, alveoli kita yang tadi itu Bapak Ibu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan sampah metabolisme karbon dioksida itu alveolinya mirip seperti ini nih. Pohon ini mirip paru-paru nih, ya bentuknya. Nah ini bayangkan kalau layu kusut kering seperti ini ya, pohon saja mati, ya kan? Tidak bisa mengambil oksigen dan melakukan fotosintesis ya. Apalagi kita manusia paru-paru yang sangat tergantung dengan oksigen. Nggak ada paru-paru, tidak ada napas, 3 menit aja kita game ya Bapak Ibu ya, meninggal. Gitu. Ya, stroke juga. Begitu kan? Orang meninggal karena stroke kan 3 menit tidak tertolong, tersumbat otaknya, tidak oksigen, itu jaringan saraf banyak yang mati. Makanya ada kecacatan itu kan karena ada jaringan saraf yang mati. Nah, kalau mengenai jantung sama, oksigen tersumbat ya di arteri jantung, oksigen darah tidak bisa lewat, oksigen tidak bisa masuk, sama ukuran menit juga meninggal orang serangan jantung ya kalau tidak cepat ditolong dengan pemberian oksigen atau dibantu jalan nafasnya. Nah sama ini seperti ini Bapak Ibu, jadi parah sekali kita ya, apalagi sekarang kondisi lingkungan kita ini udah sangat buruk sekali ya, polusi di mana-mana. Orang dulu jarang mengalami penyakit kronis ya, hanya asma yang mungkin agak sering karena alergi dan lain-lain. Sekarang diperberat dengan polusi udara. Makin banyak orang yang mengalami asma. Jadi sejak kecil pun yang berbakat asma udah muncul asmanya ya. Dan yang makin usianya makin bertambah, makin rentan mengalami asma karena kontraksi saluran nafas yang diakibatkan oleh polusi rangsangan udara yang dari luar. Nah, jadi pengobatan kita Bapak Ibu, kalau mengalami asma, pengobatannya itu ya yang pertama hindari polusi. Nah, bagi mereka yang sumber polusi di keluarga ya, entah suami atau istri yang merokok, ya merokoklah di luar gitu ya, jangan dalam rumah. Supaya keluarganya tidak kena, tidak terpapar itu yang tidak merokok. Ya, hindari. Tapi kira-kira bisa nggak ya Bapak Ibu kita menghindari polusi zaman sekarang? Berat ya. Jangankan di luar. Di rumah saja kita sudah banyak nih debu-debu ya kemana-mana itu ya. Sehari saja tidak ngepel, tidak ngelap meja, sudah debu numpuk itu. Nah, bagaimana di luar gitu kan? Ini berat. Kondisi lingkungan kita sekarang berat sekali untuk bebas dari polusi. Menghindar dari polusi ini berat. Kemudian biasanya kita berikan obat pelega nafas. Ya, kita berikan inhaler seperti ini nih ya Bapak Ibu ya. Sering ya lihat mereka menghirup obat inhaler antikolinergik atau kortikosteroid dihirup sehingga jalan napasnya seketika bisa mengembang lagi, terbuka lagi
tidak kontraksi. Dengan memberikan obat pengencer dahak yang kita sebut ekspektoran ya. Ada obat untuk mengencerkan dahak supaya tidak kental, tidak menghambat saluran napas, termasuk ini. Kalau mereka yang mengalami COVID itu, yang sesak nafas, selain berikan antibiotik, karena mungkin sudah ada infeksi sekunder di paru-parunya ya, jalan nafas, biasanya yang sesak juga kita berikan ini sama, obat pengencer dahak tuh, yang mengalami penyakit COVID itu. Jadi mereka yang kena positif virus corona, selain obat inti yang biasa diresepkan itu obat inti ya, ada 4-5 obat itu biasanya ikutannya banyak Bapak Ibu, tergantung perkembangan penyakit orang itu. Kadang ada yang demam, kasih obat demam. Ada yang dahaknya kental, ya suara serak, bengkak, kita berikan obat pengencer dahak, menghilangi garam. Jadi banyak ikutan itu. Nah, mereka yang positif COVID itu biasanya WA itu seminggu terus itu. Inilah, itulah, ini, itu terus. Ada saja itu perubahannya, tiap orang beda-beda. Nah, ikutannya itu yang harus kita perhatikannya. Sama seperti asma seperti ini. Tidak semua orang diberikan pengencer dahak, tapi tiap orang kan bisa mengalami. Ya kan? Antibiotik tidak setiap saat juga diberikan, tapi bila ada infeksi sekunder, itu perlu. Nah, ikutannya ini yang perlu selalu konsultasi dengan dokter. Itu makanya perlu selalu konsultasi, tanyakan ke dokternya. Ini apalagi nih yang harus dilakukan, karena tidak hanya ANSI asmanya gitu ya. Enggak, ikutannya itu banyak. Setiap penyakit itu Bapak Ibu punya ikutannya itu banyak. Gejalanya itu tiap orang beda-beda dan itu harus diatasi. Ya, nah orang yang bisa mengatasi kan orang medis ya, dokter-dokter itu. Terus berikan antioksidan. Kali antioksidan mungkin kita bisa mulai sekarang ya, minum saja nih suplemen herbal yang ada antioksidan. Ada vitamin C, ada glutathione, apalagi itu. Ada vitamin E gitu ya. Ada beta karoten. Itu konsumsi saja. Nah, kalau di Maximed kan ada Maxibio, sudah konsumsi saja. Walaupun sehari 1 saset pun tidak ada hal apa yang tentang asma atau radang, itu tetap membantu kita menjaga supaya ketika ada serangan infeksi itu radangnya tidak jadi keluar, atau kalaupun keluar terjadinya minimal karena kita sudah cegah dengan antioksidan ya, minum Maxibio misalnya, antiinflamasi juga ya ada di Maxibio. Nah, sebisa mungkin ya semua ini kalau bisa bahan alami. Kalau kimia kan terbatas, hanya 1-2 minggu, tidak boleh lama-lama gitu kan. Nah, ini pengobatannya ya Bapak Ibu ya. Ada antioksidan, antiinflamasi, ada antibiotik, ada pelega napas, kortikosteroid biasanya, antikolinergik, atau pengencer dahak ya. Dan yang paling utama yang menghindari polusi. Semakin banyak kita bisa menghindari, mencegah diri kita terpolusi, maka obat-obat ini semua akan sedikit minimal yang kita berikan. Semakin berat polusi, tidak bisa dihindari, di tempat kumuh, crowded, saluran udara rumah, lingkungan tidak lancar gitu ya, pintu jendela tidak banyak gitu, itu semakin banyak obat atau hal-hal lain yang di sini yang kita berikan, dosis semakin tinggi gitu. Ya, jadi intinya di sumber nafas kita itu, udara itu yang harus bersih. Itu baru bisa membantu. Nah, kemudian obat yang sering digunakan ini Bapak Ibu ya, obat-obat medis ini ada golongan bronkodilator, ini untuk melebarkan saluran nafas ya. Ada antiinflamasi, antibiotik, anti radang ya, kita berikan. Nah, kalau sudah ada Maxibio, kita minum, kalau sudah kena serangan, minum 3 kali sehari. Kemudian mungkin sekali minum 2 saset, jadi sehari 6 saset. Mungkin obat kimia antiinflamasi anti radang ini sudah tidak perlu kita berikan. Tinggal memberikan jalan nafas lega dengan cara diencerkan dahaknya. Pengencer dahak pun kan kita bisa bantu sebenarnya dengan minum Maxibio, perbanyak saja itu airnya. Air yang banyak itu mengencerkan lendir-lendir dahak, membantu mengencerkan, ya gitu. Jadi kita bisa berikan di sini. Nah, bisa juga dibantu melegakan jalan nafas ini dengan berikan Maxibus. Maxibus kan memperlancar aliran darah. Kalau aliran darah lancar kan berarti oksigen juga ikut terbantu tersuplai, yang menjadi halangan bagi mereka yang mengalami asma kan. Jadi bisa diberikan
Mexibus membantu aliran darah, oksigen masuk agak lebih banyak, kemudian radang-radangnya diatasi dengan Mexibium. Jadi bisa dua-dua di sini diberikan Mexibus dan Mexibium. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa fungsikan di sini. Kemudian penanggulangan inflamasi. Biasanya untuk inflamasi atau radang ini, yang pertama ya kita hindarilah pencetusnya. Pencetus rangsangan inflamasi itu apa? Dihindari. Gunakan obat atau suplemen yang dapat menekan proses radang. Ya, kita berikan. Jadi mungkin sesekali perlu minum obat, atau kalau tidak minum Mexibium, minum obat anti radang, mungkin bagi penderita asma ini sesekali perlu, misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali ya, demi mencegah timbulnya asma. Ya, berarti itu rutin kimia. Kalau tidak mau terganggu dengan efek samping kimia, ya minumlah suplemen. Minumlah Mexibium gitu kan. Upaya menekan proses inflamasi hal pokok utama pada asma. Karena itu sumber saluran nafas kita menyempit, terhalang itu kan karena ada radang, membengkak. Jadi kalau radangnya diatasi, tidak terjadi pembengkakan, saluran nafas lancar, ya tidak terjadi asma, kan seperti itu. Jadi hal utama inti yang harus kita lakukan itu menekan radang ini, bagaimana caranya, gitu, ya, sehingga tidak menghalangi jalan nafas. Jadi termasuk pokok, Bapak Ibu. Jadi kita minum obat suplemen antioksidan, anti radang gitu ya, antiinflamasi itu yang ada di Mexibium itu termasuk hal pokok juga itu untuk membantu meringankan atau mencegah timbulnya asma. Nah, bagi yang punya asma boleh itu ya dikonsumsi rutin. Nah, asma ini kan memang perlu dikontrol Bapak Ibu ya untuk mencegah timbulnya serangan kembali ya supaya tidak lebih berat. Kemudian merawat saluran nafas kita dengan baik, dikontrol juga saluran nafasnya ya, supaya tidak terjadi radang, tidak terjadi pembengkakan, tidak penuh dengan lendir, ya, tidak penuh dengan lendir bisa dengan banyak minum Mexibium ditambahkan airnya, diperbanyak airnya, supaya tidak bengkak karena ada radang, ya Mexibium lagi atau obat yang lain, obat kimia, ya, itu bisa kita berikan. Nah, jadi merawat atau mengontrol asma ini intinya merawat supaya jangan terjadi radang di saluran nafas. Nah ya Bapak Ibu, jadi kita sudah bahas semua ya, mereka yang hidup dengan asma, penyandang asma gitu ya, itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, ditakutkan ya. Ya memang terjadi serangan asma ya saat saluran udara terhambat gitu ya, mengecil. Tapi begitu itu normal kan semua kembali normal. Jadi jangan khawatir, jangan juga sampai ketakutan, sampai parno gitu ya dengan asma kita, karena dengan paniknya itu akan membuat kita lebih cenderung saluran nafas itu berkontraksi lebih sering, lebih rentan terjadi kalau kita panik karena pengaruh faktor pikiran. Jadi jalani hidup wajar, normal aja ya. Ada serangan ya berikanlah obat inhalasi ya untuk cepatnya sementara, berikan kortikosteroid atau obat bronkodilator yang lain gitu, berikan ya, isap aja 1-2 isapan sudah lancar itu saluran nafas, udah tenang, jaga tenang, rileks, jaga, hindari polusi tadi, segera minum suplemen herbal yang ada antioksidan, sudah jaga, banyak minum supaya tidak banyak lendir di saluran nafas ya, gitu ya. Mengusahakan hidup normal sehari-hari, normal saja ya, tidak perlu sampai ketakutan seperti apa gitu ya, normal saja untuk membuat kualitas hidup kita lebih baik gitu. Nah, saat asma terkontrol baik, kegiatan sehari-hari pun tidak menjadi masalah, tetap normal aja, mau lari juga oke, yang penting ngatur kekuatan, ngatur kekuatan oksigen kita masuk ke tubuh ya, olahraga silakan, yang lain-lain kegiatan silakan. Jadi mereka yang menyandang asma itu wajar saja, normal, sekolah, bermain apa semua normal. Bisa dilakukan dengan wajar seperti orang tidak mengalami asma, asal dijaga saluran nafasnya tetap lancar. Ya, gitu Bapak Ibu. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga
semua ini bisa berguna bagi kita semua. Dan yang terakhir, kalau kita ingin terlepas dari asma, langkah praktis pahami asma. Hari ini kita sudah pahami, ringan asma sudah, obat sudah, serangan akut kita sudah pahami. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini, rutin konsumsi antioksidan. Pakailah bahan alami dalam suplemen atau herbal seperti Mexibio ini. Ya, gitu. Kemudian perlu kita ingat fungsi antioksidan itu utamanya nih membantu imun, tubuh kita kuat, menghambat enzim hyaluronidase yang menyebabkan infeksi. Menyebarnya infeksi ini kan karena enzim hyaluronidase ini. Nah, itu antioksidan bisa menghambat enzim siklookinase penyebab dari inflamasi radang, ya, mengaktifkan, mempercepat penyembuhan. Jadi banyak fungsi antioksidan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi dengan semua yang kita tahu hari ini, kita tambah pengetahuan kita tentang asma dan cara mengatasinya, hal-hal praktis yang dapat kita lakukan, maka ya kita harus tetap optimis, tetap happy, jangan murung, ceria saja hidupnya, jalani seperti biasa, wajar saja. Tiap orang punya masalah sendiri, kalau asma bisa diatasi dengan baik, bisa kendalikan, semua hal bisa berjalan dengan normal, baik. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan, atau diragukan. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, Ya. aplaus luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Oke, luar biasa Pak Dokter penyampaiannya untuk masalah asma ya. Jadi Ya. kita Bapak Ibu mendapatkan banyak sekali edukasi, kemudian informasi tentang apa dan bagaimana asma bisa terjadi dalam tubuh kita. Ya. Kemudian juga untuk bagaimana kita bisa mengatasinya, sehingga dengan produk-produk Meximek tentunya akan menjadi solusi terbaik untuk kita dan keluarga dan orang lain.